Selamat malam, Ibu, saudara-saudari Undip Agrada. Datang di webinar Ziarah Rohani Bulan Rosario minggu yang pertama hari ini. Terima kasih juga untuk hadiran para peserta webinar yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama lebih mendalami iman kita selama bulan Oktober ini bersama dengan romo-romo dan narasumber langsung dari Tanah Suci. Ada beberapa ketentuan yang akan saya sampaikan agar webinar ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah peserta yang ada di dalam meeting mohon untuk menonaktifkan mikrofon pada saat narasumber sedang menyampaikan materi. Yang kedua adalah untuk peserta yang ada di dalam Zoom ini diperbolehkan untuk menyalakan video selama berlangsungnya webinar ini. Tapi jika tidak berkenan untuk menyalakan video juga tidak apa-apa. Kemudian peserta yang mengikuti dari YouTube, jangan lupa untuk like, comment, and share link YouTube Gereja Santo Paskalis agar lebih banyak lagi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lebih luas lagi disebarkan link ini agar lebih terberkati melalui channel YouTube ini. Dan itu aja untuk ketentuannya. Saya harap kita semua bisa mengikuti bersama agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, seperti yang kita ketahui, ini adalah kita memasuki bulan Oktober, di mana bulan Oktober itu adalah identik dengan bulan Maria atau juga kita biasa sebut dengan bulan Rosario. Maka malam hari ini kita akan lebih mengenal kembali sosok Bunda Maria melalui webinar yang akan dibawakan oleh dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama narasumbernya adalah Romo dari Gereja Paskalis. Romo ini identik dengan jago bikin pantun dan juga suka merangkai bunga. Kalau umat Paskalis pasti udah nggak asing lagi nih sama Romo yang satu ini. Dia adalah Romo Thomas atau OFM. Juga narasumber yang satu lagi, Romo ini sangat eksis. Kalau kita coba searching namanya di YouTube, akan banyak muncul materi-materi yang disampaikan oleh Romo ini. Dan materi-materi yang disampaikan dalam webinar di YouTube tersebut sangat menarik. Dan Romo ini juga adalah seorang komisaris Tanah Suci. Romo ini adalah Romo Robi Wower OFM. Nah, tema yang akan diangkat pada malam hari ini adalah Maria menurut Alkitab dan sumbangan devosi Santo Fransiskus Assisi tentang Maria bagi tradisi gereja. Saya akan membacakan rundown acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah doa pembukaan oleh Romo Jimmy OFM, Romo Kepala dari Gereja Santo Paskalis. Kemudian penyampaian materi oleh Romo Robi OFM, selanjutnya penyampaian materi oleh Romo Ferry OFM, kemudian ada doa Rosario Peristiwa Gembira, sekaligus berkat penutup oleh Romo Sulaiman OFM. Dan yang terakhir ada pengumuman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai webinar ini dengan doa pembukaan oleh Romo Jimmy OFM. Saya persilahkan Romo Jimmy untuk membuka dengan doa pembukaan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Salam jumpa dalam ruang virtual pada malam hari ini
kita berjumpa dalam iman, berdoa bersama sambil merenungkan peran Maria di dalam kehidupan kita, dan secara khusus kita akan merenungkan peristiwa gembira selama bulan Oktober setiap hari Jumat ini. Mari Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih, kita awali perjumpaan kita secara virtual pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan seluruh makhluk ciptaan, kami puji dan kami muliakan Engkau, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, atas kebesaran kasih dan cinta-Mu yang selalu Engkau curahkan kepada kami dari kemuliaan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan punya sebagai Allah yang selalu memelihara kehidupan kami, mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Kami bersyukur terutama karena kasih sayang yang Kau nyatakan kepada kami dalam diri Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Melalui Putramu, kami mengenal Engkau sebagai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, dilahirkan dari Sang Perawan Maria, yang kami yakini sebagai bunda pendoa dan pengantar rahmat bagi kami sekalian. Kami juga percaya setiap doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan doa Bunda Maria, Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan. Malam hari ini kami hendak merenungkan bersama Maria dalam kehidupan kami, sama berkaitan dengan apa yang disampaikan kepada kami mengenai pribadi Maria, pengantar rahmat dalam kitab suci, juga devosi Santo Fransiskus Assisi mengenai Maria yang adalah pendoa kami sekalian. Berkati kami ya Tuhan, agar perjumpaan kami pada malam hari ini semakin meneguhkan iman kami padamu, dan juga semakin membangkitkan semangat kami untuk terus merenungkan setiap tapak kehidupan yang dilalui oleh Putra Tuhan Yesus Kristus yang bersama Maria berdoa rosario. Kami serahkan seluruh perjumpaan kami, webinar kami, dan juga doa bersama kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Allah kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo Jini untuk doa pembukanya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Romo Robi OFM. Silakan Romo. Selamat malam Romo Jimmy, Romo Sulaiman, dan juga sejumlah umat aktivis dari paroki yang Rosario. Dan kami dari Komisariat Tanah Suci adalah perwakilan maupun saudara-saudara kami yang bekerja di Tanah Suci diminta untuk mendampingi umat lewat devosi Bunda Maria di tempatnya, yaitu kalau kita nanti mendoakan peristiwa gembira, maka sejumlah saudara kita di TKP akan mengajak Anda untuk juga pergi ke tempatnya, melihat tempatnya, sambil mengajak untuk berdoa dari tempat yang bersangkutan. Namun, karena ini adalah tanggal 1 Oktober sebagai suatu pembukaan, maka diminta saya dengan Romo Ferry
untuk membuka bagian yang pertama ini. Tentunya saya tidak akan jauh-jauh pergi daripada bidang saya sendiri, yaitu sebagai seorang pengajar yang berkapasitas untuk mengajar pastoral Alkitab kepada umat sekalian. Maka kalau bicara tentang Bunda Maria di dalam kitab suci, hanya dalam setengah jam, rasa-rasanya bagi saya agak sulit, tetapi saya akan berusaha untuk meringkas saja. Saya akan buka lebih dahulu dengan Injil Lukas bab 11 ayat 22, ketika Yesus sedang berbicara, Yesus masih mengajar, maka kemudian ada seorang ibu yang menyeletuk di situ. Dikatakan begini, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak, ya. Jadi spontan di sini, dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Nah, saudara-saudara, di dalam kata dari wanita ini, rupanya bagi Lukas atau penginjil Lukas menjadi sangat penting, karena sang ibu ini bukan hanya mengatakan berbahagialah ibu dari Yesus yang mengandung dan kemudian menyusui Yesus, tetapi di balik kata-kata ini berbicara salah satu iman kita yang kita ungkapkan di dalam kredo para rasul, bahwa Yesus itu sungguh Allah, tetapi Yesus juga sungguh manusia. Jadi di balik kata-kata wanita ini berbicara atau mengarahkan kita kepada misteri yang namanya misteri inkarnasi. Allah intervensi di dalam kehidupan manusia dengan menjadi manusia itu sendiri. Yesus sungguh-sungguh manusia, seperti manusia yang lain, seperti kita semua, mempunyai ibu dan dilahirkan dan diberi susu untuk hidup oleh ibu kita masing-masing. Maka dengan demikian wanita ini melihat dari segi kemanusiaan. Namun nanti Yesus menambahkan di ayat 28, ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah, sekarang kita bertanya, siapa yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya? Maka Injil Lukas sendiri memperlihatkan kepada kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya itu adalah seorang wanita yang sudah bertunangan dengan Yosef, yang didatangi oleh malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel memberikan rencana Allah ke dalam dirinya, dan sesudah dia tahu bahwa bagi Tuhan segalanya mungkin dan dia akan dikandung oleh Roh Kudus, maka Maria mengucapkan kata kesiapannya, yaitu, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat ayat 27 dengan 28, ayat 27 lebih berbicara tentang misteri inkarnasi, di mana Allah dalam wujud manusia dilahirkan di kandang Bethlehem, dibesarkan oleh Maria
Maria dan Yosef. Sedangkan ayat 28, Yesus mau mengatakan dari sisi sebelah rohaninya, bahwa kita pun dapat menjadi ibu yang melahirkan Sang Juru Selamat dalam hal rohani, dari sikap, dari perbuatan, dan dari iman kita. Nah, dari dua unsur inilah kita melihat bahwa Maria menjadi suatu pola sejak awal, menjadi pola kehidupan seorang murid Yesus. Bahkan dikatakan bahwa Yesus mempunyai murid yang pertama yang mendengar dan melaksanakan firman Allah itu adalah ibunya sendiri. Tentu bukan Yesus mengajar ibunya, tetapi sikap sang ibu adalah murid sejati yang digambarkan oleh Yesus ada pada setiap pengikutnya. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, bukan berusaha untuk mengagung-agungkan Maria secara berlebihan. Kitab suci mau mengatakan, kalau kita terima Yesus sebagai juru selamat, yaitu Allah yang merendahkan diri menjadi sama satu dengan kita, sesuai dengan apa yang dikatakan Injil Yohanes, Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, maka membutuhkan kesediaan, kesiapan lahir batin dari seorang wanita untuk mengandung, melahirkan, dan membesarkan orang anak manusia. Karena Yesus muncul di dunia ini tidak tiba-tiba sebagai orang dewasa. Mungkin saudara-saudara sebagian ada yang pernah mendampingi Tobia dalam perjalanan. Tetapi dalam hal ini, Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang dijanjikan seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya, seorang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan inilah yang menjadi kenyataan. Maka di dalam Injil Lukas diperlihatkan bahwa malaikat Gabriel mendatangi Maria yang pada waktu itu sebenarnya bukan berstatus bebas. Kenapa? Karena dia sudah bertunangan dengan Yosef, dan menurut gambaran orang Yahudi, namanya bertunangan berarti keluarga dari Maria sudah menyetujui pernikahan itu, dan keluarga Maria sudah menerima mas kawin dari keluarga Yosef. Maka Maria bukan lagi orang bebas, sudah terikat di situ, tinggal dijemput oleh Yosef. Nah, saudara-saudara, pada saat itu malaikat Gabriel datang, dan ini gambaran suatu intervensi Allah di dalam rencana hidup manusia. Tetapi rupanya kepada Bunda Maria ini suatu rencana yang kenapa? Sudah karena sejak awal sudah bertunangan dipersiapkan oleh Allah. Dan menurut gambaran yang dipersiapkan oleh Allah, namanya ini dengan kata-kata dari Maria sudah oleh malaikat Gabriel yang oleh kita sangat dihafal, dan saking hafalnya kita sampai kita tidak tahu
bahwa itu adalah bagian ayat hafalan yang berasal dari kitab suci, dan khususnya pernikahan ini sudah menerima ketika kita mendaras dari keluarga Yosef. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Dua bagian pertama nanti ditambah Santa Maria Bunda Allah. Itu nanti tambahan. Tetapi bagian pertama dan bagian kedua ini berasal dari kitab suci. Bagian yang pertama itu diucapkan oleh malaikat Gabriel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Kalimat kedua dari Elizabeth. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Di situ tinggal akan kotak-katik oleh Yosef. Dua ini. Nah, saudara-saudara, nah pada saat dua itu dua intervensi Lukas di dalam rencana hidup manusia. Tetapi kepada Bunda Maria ini suatu rencana yang besertamu sudah sejak awal rahmat. Ini oleh Allah biasa. Apa yang dipersiapkan kalau oleh kita Allah. Mencari ini seluruh kitab suci dengan kata-kata yang suci perjanjian lama oleh malaikat kitab suci perjanjian baru yang oleh tidak ada seorang dihafal dan yang dihafalnya kita oleh utusan sampai kita tidak tahu malaikat dalam hal itu adalah bagian kata ayat hafalan yang berasal dari supaya lebih dan khususnya lebih luas lagi di dalam bahasa Inggris ketika kita Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Rahmat di situ. Terpujilah engkau di sekarang saudara-saudara, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Penuh rahmat. Maka bagian pertama ambil kata satu, yaitu Santa Maria Bunda Allah. Rahmat. Tetapi bagian berasal bagian dari Allah semata-mata. Ini berasal dari kitab suci. Rahmat itu bagian yang pertama Allah itu diucapkan oleh rahmat Gabriel. Itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Penuh rahmat manusia sama dengan rahmat. Kalimat tapi rahmat dari Elizabeth tidak dihasilkan oleh manusia. Engkau rahmat itu adalah pemberian dan terpujilah semata tubuhmu Yesus yang diharapkan saya bisa bekerja sama dengan manusia. Sekarang asal dari Allah ayat dan untuk suci, apa rahmat yang berasal dari Injil rahmat Lukas itu adalah mari kita tinjau kekuatan dari Allah dari manusia besertamu yang mengganggu keselamatan manusia. Rahmat ketika bukan sekedar kata-kata dosa di satu pihak, rahmat di lain pihak. Orang bisa jatuh di dalam dosa, tetapi orang tetap bisa diselamatkan kalau ada rahmat ini. Maka rahmat ini adalah pemberian dari Tuhan, di mana manusia, aku yang berdosa ini, harus menerima rahmat itu dan bekerja sama dengan rahmat itu untuk keselamatan diriku. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Nah, saudara-saudara, berapa banyak, berapa besar kadarnya rahmat, itu hanya Allah yang memberi. Seperti saudara-saudara, Yesus mengisahkan tentang talenta. Ada yang dikasih 10, ada yang dikasih 5 di situ, ada yang ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang 5 dia bisa kembangkan menjadi 10. Nah, tetapi yang tidak
tidak mengembangkan rahmat itu menjadi kerdil. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita lihat di sini. Maria disapa oleh malaikat ketika malaikat mau menyampaikan rencana kelahiran Yesus. Maria mau mengatakan, aku belum bersuami, bagaimana mungkin semuanya itu? Malaikat mengatakan begini, jangan pikir-pikir masalah suami, rencana Tuhan. Tetapi rencana Tuhan akan bekerja di dalam dirimu karena engkau penuh rahmat. Jadi rupanya dari sini kita lihat sejak awal Allah telah merencanakan di dalam diri wanita itu, ya, di dalam diri wanita itu bahwa Allah siap mau bekerja. Nah, saudara-saudara, supaya kita lebih mudah memahami kenapa Maria harus dikasih dengan suatu kondisi penuh rahmat, maka kita lihat begini. Kita ambil di dalam bahasa Indonesia. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Nah, kita mengatakan begini. Buah yang baik yang dihasilkan oleh pohon itu. Buah yang baik itu adalah Yesus. Yang dilahirkan oleh siapa? Tentu yang dilahirkan oleh seorang yang telah dipersiapkan oleh Allah. Pohon yang baik itu adalah Maria di sini. Tetapi pohon yang baik tetap bisa menghasilkan buah yang baik kalau dikasih lahan yang baik. Coba saja saudara-saudara, Anda membeli bibit pohon yang unggul, tetapi Anda menanam di suatu lahan yang kersang. Ya, biar pohonnya baik, ya dia tidak akan menghasilkan buah yang baik di situ. Jadi, pohon yang baik ditanam di lahan yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, kita mulai dari belakang. Pada kenyataan buah yang baik ini ada di dalam diri Yesus. Berarti pohonnya wanita itu juga dipersiapkan dan ditumbuhkan di dalam lahan yang baik. Dan lahan yang baik inilah yang disebut dengan penuh rahmat. Maria berada di dalam suatu kondisi itu, maka dia melahirkan Sang Juru Selamat bagi kita. Namun, Maria bukan hanya melahirkan Yesus, membesarkan Yesus. Tetapi kalau kita lihat sampai akhir, ketika Maria berdiri di kaki salib, ini dilaporkan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes, kalau kita cari di seluruh Injilnya, agak aneh Injil ini. Injil ini tidak pernah menyebut nama Maria. Tetapi Injil ini selalu menyebut Ibu Yesus. Ibu Yesus. Ya. Dan di kayu salib, Yesus menyerahkan ibunya kepada muridnya, muridnya kepada ibunya. Dari sinilah saudara-saudara kita melihat sumber awal bahwa kenapa Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes dan Yohanes kepada ibunya mau menggambarkan kemuritan, sikap seorang murid yang baik yang ada di dalam diri Maria harus menjadi bagian dari jemaatnya atau dari umat Kristiani. Kalau kita mau menjadi umat Kristiani yang baik, murid yang sejati, maka kita mengambil pola hidup Maria itu. Nah, polanya apa? Di dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Kita bertanya, sudah sejauh mana kita juga hidup di dalam firman dan memeliharanya di dalam kehidupan kita? Hal ini dikuatkan lagi oleh ketiga cerita di dalam Injil sinoptik. Dikisahkan bahwa suatu hari Yesus datang mengajar orang banyak. Dan waktu itu ibu serta saudara anak famili Yesus datang hendak menjemput dia. Kenapa demikian? Injil Markus mau memperlihatkan adanya sedikit salah pengertian terhadap Yesus. Karena apa? Yesus di Galilea waktu itu menjadi sangat kontroversial. Di satu pihak dia diterima, tetapi di lain pihak dia juga ditolak. Karena apa? Dia mengatakan bahwa dia itu berasal dari Allah. Maka menurut versi Markus ini ada suatu misunderstanding. Maria dan sanak saudara Yesus hendak menjemput Yesus dan mau dibawa pulang ke Nazaret. Supaya tidak menjadi keributan yang hebat di sini. Matius membuat lebih halus. Demikian juga Lukas. Bagaimana? Waktu Maria bersama sanak keluarga Yesus datang, ada orang yang mengatakan, "Guru, ibumu bersama saudara-saudaramu datang hendak mengunjungi engkau." Yesus tidak keluar dari ruangan itu. Yesus bahkan melihat kepada murid-muridku. Dan dia mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku, dialah yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi coba lihat, ada sampai 2 kali peristiwa yang mirip dengan itu. Yang satu tanpa kehadiran Maria, di dalam Lukas 11, tetapi ada satu lagi dengan kehadiran Maria, tetapi masih di luar. Dan di sini Yesus mau mengatakan, relasi darah daging itu tidak menjadi suatu jaminan untuk keselamatan. Tetapi relasi rohani yang mendalam, yaitu apa? Mendengarkan firman Allah, menerima rencana Allah, dan melaksanakan, itulah yang paling benar. Sehingga kita kembali ke Injil Yohanes, kita bisa menjadi ibu dari Yesus. Dan itulah cita-cita menjadi seorang Kristiani. Menurut kitab Wahyu, yaitu Wahyu 12, melahirkan, menghadirkan senantiasa Yesus di tengah-tengah dunia kita ini. Lewat apa? Lewat kepribadian kita yang menjadi pendengar firman yang baik dan pemelihara firman yang baik. Maka saudara-saudara, dari sisi kitab suci yang saya padat-padatkan itu, boleh dikatakan kita melihat bahwa Maria menjadi pola dari kehidupan umat Kristiani. Dan demikian kita bisa menjadi ibunya, kita bisa menjadi saudara-saudara Yesus, dan menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari lewat memelihara dengan apa yang direncanakan Tuhan di dalam diri kita. Memelihara firman itu dan melaksanakannya di dalam kehidupan. Karena waktu sangat terbatas, maka saya mesti
berhenti dulu sampai di sini. Saya kembalikan kepada host-nya. Mana host-nya? Ya, terima kasih banyak Romo Robi atas penjelasannya yang sangat bagus. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Romo Thomas Ferry Soeharto FM. Silakan Romo Ferry untuk pemaparan. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga untuk Pak Robi. Kita biasanya bergantian, tapi hari ini kita biasa. Baik, setelah kita Recording stopped. Lihat bagaimana hubungan atau devosi Santo Fransiskus kepada Bunda Maria yang juga bagi di belakang di background saya pada kapel Santo Nikolaus di sayap kiri Basilika Santo Fransiskus Assisi, di mana di situ ada gambar Bunda Maria dengan menggendong anak Yesus, lalu di sebelah kanannya ada Yohanes Rasul, dan sebelah kirinya ada satu bisa melihat kita biasa. Jelas, mungkin saya harus tahu diri karena badan saya ini kan mendengar dan dia bukan kasih Pak Robi tadi. Dan kita ingat kasih menurut Santo Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 7 dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi supaya saya tidak menutupi segala sesuatu, saya akan sharingkan saja gambar ini supaya lebih jelas. Ya, ini gambarnya. Gambar ini dilukis oleh seorang pelukis yang bernama Pietro Lorenzetti. Dilukis kira-kira antara 1300. Karena pada 3 tahun itu Lorenzetti diminta untuk melukis melengkapi lukisan-lukisan Maestro Francisco dan lukisan Giotto yang ada di Basilika bawah. Dan karena itu kita nggak tahu nih tahun berapanya, tapi antara tahun itulah dia melukis lukisan ini. Dan lukisan ini dikenal dengan nama lukisan Santa Maria di Tremonti, atau mengapa disebut Santa Maria di Rembang Petang atau dari sore hari? Karena kalau tiba waktunya sore hari, maka Bunda Maria akan mendapat sinar dari jendela yang ada di bagian atas basilika. Sehingga kemudian seperti kita lihat, lalu yang diterangi cahaya hanya Bunda Maria. Dan pada saat lampu atau pada saat cahaya matahari dikena pada Bunda Maria, pada saat itulah biasanya para biaran Fransiskan atau konventual yang ada di situ yang sedang merayakan ibadat sore atau vespet itu pas menyanyikan atau mengidungkan Kidung Maria. Jadi begitu tiba Kidung Maria, matahari pas juga sampai menyoroti di gambar itu, sehingga kemudian orang mengenalnya sebagai gambar Maria dari Rembang Petang atau Maria dari sore hari atau Santa Maria dei Tremonti. Dan menarik bahwa Lorenzetti melukis Santo Franciscus berada di kiri Santa Maria, dan kalau kita lihat Santa menunjukkan kepada Fransiskus. Nah, jadi dia bercakap-cakap dengan Yesus, lalu kemudian dia tunjuk, seperti kita lihat jempolnya menunjuk pada Fransiskus.
kira-kira pembicaraan apa yang terjadi di situ. Nah, kalau menurut legenda itu dikisahkan demikian. Jadi ini mengingatkan kita pada kisah Injil Yohanes ketika Yohanes dan Maria ada di kaki salib Yesus. Ya. Kemudian kita tahu Yesus memberikan Maria kepada Yohanes, inilah ibumu, dan Yohanes kepada Maria, inilah anakmu. Lalu kemudian di gambar itu seolah-olah Maria sekarang berkata-kata pada Yesus, Yohanes Pembaptis, Yohanes Rasul itu sudah tidak ada. Sekarang gantinya atau yang di sebelah kiri, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Nah, itulah cerita legenda dari Santa Maria de Tremonti yang menunjukkan bagaimana kedekatan Bunda Maria dengan Bunda Maria, sehingga dilukiskan begitu dekat, sama dekatnya dengan Yohanes Rasul sebagai murid kesayangan Yesus yang juga pasti menjadi anak kesayangan Bunda Maria. Nah, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, saya mau kembali kepada tema yang diberikan oleh panitia kepada saya. Temanya adalah sumbangan devosi Santo Fransiskus Assisi akan Bunda Maria pada tradisi gereja. Jadi kita harus tahu batasnya supaya pembicaraan tidak melebar dan menjadi dangkal. Maka kalau dikatakan di sini adalah sumbangan Santo Fransiskus, mau ditunjukkan adalah yang benar-benar dapat dirujuk diskusi. Karena ada banyak juga sumbangan-sumbangan Fransiskan yang sampai memperkaya tradisi gereja, pun juga yang dipengaruhi secara tidak langsung, tapi tidak langsung dari Fransiskus Assisi atau tidak jelas benang merahnya dari Fransiskus Assisi. Maka yang akan dibicarakan di sini hanya yang jelas benang merahnya dengan Santo Fransiskus Assisi. Lalu yang dikatakan tradisi, maka kita harus ingat tradisi bukan hanya soal doa-doa atau ritus atau kebiasaan, tapi tradisi di sini adalah juga bagian dari ajaran dan pemahaman yang diwariskan dari para rasul kepada para uskup sebagai penggantinya dalam mewariskan kepenuhan iman Katolik. Atau kalau kita mengacu pada Katekismus Gereja Katolik nomor 78 yang juga dan juga ibadi yang kemudian kita sebut sebagai tradisi, doa atau ritus, tapi juga pemahaman tentang siapakah Bunda Maria itu atau kedekatannya dengan Bunda Maria itu. Bahwa Fransiskus begitu terpukau dan begitu kagum akan Bunda Maria, dan kegagumannya tadi seperti kita tadi sudah melihat dalam pemaparan Pater Robi, mana Maria itu adalah murid yang paling utama, dan demikian Fransiskus juga melihat kesatuan yang erat antara Yesus Kristus dengan Bunda Maria. Dan kesatuan itu salah satunya disebutkan oleh Fransiskus dalam suratnya kepada kaum beriman nomor 4-5, dikatakan bahwa firman Bapa itu yang begitu luhur, begitu kudus dan mulia, telah disampaikan dari surga oleh Bapa yang Maha Tinggi dengan perantaraan Gabriel, malaikatnya yang kudus, ke dalam kandungan perawat. Dari kandungannya firman itu telah menerima daging sejati
perawan yang melihat kesatuan antara Maria dengan Kristus sendiri, dua-duanya sama mengosongkan segala-galanya untuk menjadi miskin. Maka Fransiskus karena terpukau dan kagum akan Kristus dan juga bundanya, dia juga membeli untuk tidak ada cara lain untuk juga Bunda Maria kecuali melalui jalan kesederhanaan ini. Karena itu mereka tidak malu-malu untuk kalau setelah bekerja tidak mendapatkan upah yang mencukupi, mereka jangan malu-malu juga untuk menguji ke meja Tuhan atau minta kemurahan hati orang lain. Lalu dikatakan dengan jelas pada aturan dasar yang 4-5, malah mereka merasa malu, tetapi lebih baik mereka ingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup dan yang Maha Kuasa, membuat wajahnya bagaikan batu yang terkeras dan tidak pernah merasa malu. Ia menjadi miskin dan penumpang dan hidup dari sedekah, baik dia sendiri maupun Santa Maria serta murid-muridnya. Santa Peran Maria itu amat sangat dekat dengan Kristus, atau boleh dikatakan Santa Maria ikut ambil bagian dalam cara hidup Kristus yang membuka kita pada keselamatan. Dengan kata lain, Fransiskus melihat bahwa Santa Maria ikut berperan dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus Putranya. Ada satu kesatuan antara Fransiskus dan antara Kristus dengan Bunda Maria dalam menjalankan karya penyelamatan itu. Entah bagaimana kesadaran Fransiskus ini kemudian menjadi juga kesadaran gereja, dalam hal ini magisterium gereja, yaitu ketika Paus Yohanes Paulus II melalui 2 ensikliknya, ensiklik Paus Yohanes Paulus II yang pertama adalah Redemptor Hominis, dan kemudian beberapa tahun kemudian dia juga menerbitkan ensiklik yang serupa, yaitu Redemptoris Mater. Ada Redemptor Hominis 197, Paus mengatakan bahwa ya ada kesatuan. Saya bacakan saja dari Redemptor Hominis, itu dikatakan bahwa dapat dikatakan bahwa misteri penebusan mendapat bentuknya di bawah hati sang perawan dari Nazaret ketika ia mengucapkan fiat-nya, jawaban dia. Sejak saat itu berkat pengaruh istimewa Roh Kudus, hati sang selalu menyimak karya putranya dan tertujukan oleh Kristus dengan cinta kasih yang tiada taranya. Jadi Paus Yohanes Paulus II juga menunjukkan kesatuan antara Bunda Maria dan Kristus dalam karya penyelamatan itu. Karya penyelamatan itu dikatakan di situ menjadi nyata, kena pada manusia justru ketika Maria sebagai manusia menerima apa yang diwahyukan oleh Tuhan untuk kemudian bisa memulai karya penyelamatan dengan melahirkan Yesus ke dunia sebagai juru selamat. Jadi seperti tadi kita mendengar penjelasan dari Pak Robi, antara rahmat dan kita yang harus bekerja sama, itu menjadi nyata kelihatan kerjasama yang utuh dan penuh itu dalam diri Maria ketika dia menerima tugas untuk menjadi ibu Tuhan. Jadi Maria dan Kristus itu melaksanakan, tentu saja Kristus sebagai yang utama, dan Maria yang mewujudkan itu bisa terjadi pada diri manusia. Dengan teladannya untuk berkata ya dan untuk melaksanakan seluruh kehendak Allah seperti yang telah diwartakan malaikat kepadanya. Ini kemudian diulangi lagi oleh
Paus kedua dalam Redemptoris Mater, di mana Maria ditunjuk sebagai co-redemptor atau co-redemptik, yaitu penyelamat bersama atau penebus bersama atau bekerja sama dengan Yesus dalam memungkinkan karya penebusan itu terjadi dalam diri manusia. Nah, selain pemahaman akan kesatuan antara Kristus dan Maria dalam pelaksanaan karya penyelamatan manusia, kita juga bisa melihat bagaimana kedekatan Fransiskus dengan Bunda Maria atau devosinya, baktinya kepada Bunda Maria melalui doa-doa yang digubah oleh Santo Fransiskus. Beberapa doa itu adalah yang pertama antifon kepada Santa Maria yang kita temukan dalam ibadat harian yang digubah oleh Fransiskus untuk didoakan pada masa Paskah dan Natal. Dan kemudian juga salam kepada Santa Peran Maria yang merupakan meditasi Fransiskus akan doa Santa. Ya. Selain itu tentu ada beberapa hal yang dikatakan oleh Fransiskus, doa-doa yang digubah oleh Santo Fransiskus. Yang pertama, salam kepada Santa Maria. Di situ dikatakan, salam Tuhan Putri Ratu Suci, Santa Bunda Allah Maria, engkau adalah perawan yang dijadikan gereja. Dipilih oleh Bapa yang Maha Kuasa di surga dan dikuduskan oleh Dia bersama-sama dengan Putra terkasihnya yang Maha Kudus serta Roh Kudus penghibur. Dalam dirimu dahulu dan sekarang ada segala kepenuhan rahmat dan segalanya yang baik. Lalu kemudian teruntai beberapa salam. Salam istananya, salam rumahnya, salam pakaiannya, salam hambanya, salam bundanya, dan kamu semua keutamaan yang suci, yang oleh rahmat dan penerangan Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kaum beriman untuk membuat mereka yang tidak setia menjadi setia kepada Allah. Menarik bahwa dalam meditasi Santo Fransiskus akan salam Maria, itu salamnya diperluas menjadi 7 salam tadi. Jadi setelah ke-7 salam, lalu misteri Maria dalam sejarah diungkapkan Fransiskus dengan menguraikan peran Tritunggal Maha Kudus dalam hidup Maria, yang sekaligus mengajak kita untuk meneladani Bunda Maria agar kita sampai pada relasi yang semakin intim dan mendalam dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi kesatuan Maria bukan hanya dengan Kristus sebagai Allah Putra, tapi juga bersatu dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka tadi dikatakan di dalam salam-salam tadi, ya, engkau yang dikuduskan oleh Allah Bapa, kemudian menjadi Bunda Putranya, dan menjadi baik Roh Kudus. Hanya diingatkan bahwa devosi kita pertama-tama adalah agar kita mendapat keutamaan-keutamaan yang menghiasi hidup Bunda Maria, yang hendaknya juga menjadi tujuan hidup kita dalam devosi kepada Bunda Maria. Yang menarik, gelar tadi. Ada gelar yang begitu menarik, yaitu gelar perawan yang dijadikan gereja. Ini gelar yang pada masa Fransiskus juga tidak begitu lazim lagi dipakai, apalagi zaman-zaman sesudahnya. Sebenarnya bukan gelar yang dari Fransiskus sendiri, tapi Fransiskus mendapatkannya dari bukan bahwa Fransiskus belajar tentang para bapak gereja, tetapi karena Fransiskus memakai buku ibadat harian, di mana di dalamnya ada bacaan-bacaan dari zaman bapak-bapak gereja. Dan Fransiskus itu berdoa dengan sungguh-sungguh, setiap lagu, setiap mazmur itu dikunyah baik-baik oleh Fransiskus, sehingga itu semua menjadi berakar dalam dirinya. Sehingga meskipun dia belajar teologi, tapi dia betul-betul memahami nilai-nilai teologi atau ajaran-ajaran teologis dari bapak-bapak gereja zaman patristik. Ya.
Dan gelar ini tentu saja gelar yang berakar dari Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 28, yaitu ketika Maria dan Yohanes ada di kaki salib Yesus. Di situ dikatakan bahwa Maria diserahkan kepada Yohanes, inilah ibumu, dengan juga sebaliknya Yohanes diserahkan, inilah putramu, lalu menjadi gereja di situ. Artinya jemaat terbentuk ya. Jadi bukan lagi orang yang menyatukan atau dipersekutukan oleh karena ikatan daging, tapi ini ikatan iman akan Kristus. Sehingga kemudian ibu, anak itu bukan soal daging, tapi ini karena iman akan Kristus. Maka di situ dikatakan inilah Maria dijadikan gereja. Maria menjadi gereja. Dia membidani tumbuhnya atau lahirnya gereja ketika dia mau menerima sebagai putranya, Yohanes mau menerima Maria sebagai ibunya untuk melaksanakan perintah Yesus. Dengan gelar itu, Fransiskus Assisi mau menekankan bahwa Bunda Maria lah manusia pertama yang oleh karya Tritunggal Maha Kudus dikuduskan menjadi gereja. Yang berhubungan dengan kediaman. Ya, jadi engkaulah istananya, engkaulah kemahnya, salam rumahnya. Ya, yang kita lihat ada satu tempat tinggal yang semakin dekat dari istana yang megah, lalu menjadi kemah yang lebih dekat lagi, dan rumah yang menjadi kehidupan sehari-hari. Ada gerak dari Bapa yang Maha Kuasa yang bertahta di istana, Raja, lalu Kristus, Allah Putra sebagai kemah karena masih di dunia, dan kemudian lebih dekat lagi dengan Roh Kudus yang menjadi tempat karena dia adalah baitnya. Lalu kemudian kalau itu tadi gerak dari atas ke bawah, rahmat yang semakin penuh di Maria, maka jawaban Maria itu menunjukkan tanggapan Maria. Salam pakaiannya, salam hambanya, salam bundanya. Jadi tanggapan Maria yang mau menjadi alat bagi Roh Kudus sebagai pakaiannya, menjadi taat pada Bapa sebagai hambanya, dan lalu menjadi ibu dari Sang Putra sebagai bundanya. Jadi seperti jawaban wahyu Allah yang semakin dekat, lalu menanggapinya dengan juga semakin intens, mau menjadi hamba, alat, dan bunda dari Yesus. Ya. Dan gagasan ini, Maria sebagai model gereja, atau Maria sebagai bunda gereja, dilanjutkan dalam Lumen Gentium 53. Dikatakan bahkan ia memang bunda para anggota Kristus, karena dengan cinta kasih ia menyumbangkannya supaya dalam gereja lahirlah kaum beriman yang menjadi anggota-anggota kepala. Jadi gagasan yang dirawat oleh Fransiskus kemudian disadari kembali dalam Konsili Vatikan II dengan lagi menggelari Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Bunda Maria sebagai model atau pola gereja, seperti ini juga kita lihat dalam Lumen Gentium 63. Jadi, saudara-saudari terkasih, Santa Maria adalah model gereja. Itulah yang menjadi salah satu sumbangan pemahaman Fransiskus pada tradisi gereja. Santa Maria adalah model atau pola bagi gereja dalam hidup beriman. Dengan fiat-Nya, Maria selalu tersedia bagi datangnya sabda Allah dalam hidupnya. Santa Maria adalah model bagi gereja bagaimana menanggapi sabda Allah menjadi ibu. Tidak hanya ibu jasmani Yesus, tetapi ibu rohani Yesus, yaitu melaksanakan kehendak Bapa. Maka tadi dikatakan ketika Yesus mengatakan siapa ibu dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang melaksanakan kehendak Bapa. Dan Maria kini menjadi ibu, bukan hanya ibu jasmani, tapi lebih-lebih ibu rohani karena dia juga melaksanakan kehendak Bapa. Nah, Santa Maria menjadi model gereja, model bagaimana gereja harus menjadi ibu yang melahirkan orang-orang beriman. Model bagaimana kita harus menjadi perawan dan bunda, mempelai dan ibu. Karena itu kepada
umat beriman, Fransiskus juga menulis sebuah surat dan mengatakan kita itu menjadi mempelai bila jiwa yang setia disatukan dengan Yesus Kristus oleh Roh Kudus, kita menjadi ibu, jadi kita juga menjadi seperti Maria menjadi ibu. Bila kita mengandung Yesus di dalam hati yang murni dan jernih, serta melahirkan Yesus melalui karya yang suci yang harus bercahaya bagi orang lain sebagai contoh. Itu dikatakan dalam surat kepada umat beriman yang kedua, ayat 51 dan 53. Dan salah satu hal pula yang menarik dari warisan atau sumbangan Fransiskus pada tradisi gereja dalam bentuk doa adalah, ya saya angkat sekarang doa Angelus yang seringkali kita doakan tiap jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 6 sore. Nah, kisahnya atau permulanya bagaimana? Ya, bermulanya dari bagaimana Fransiskus itu pergi ke Tanah Suci. Pada waktu itu ada pertempuran perang salib di mana Fransiskus sebenarnya ingin mendamaikan antara para prajurit Kristiani dengan Sultan agar tidak terjadi pertengkaran atau pertempuran. Tetapi meskipun misinya tidak berjalan, tetapi Fransiskus menjalin persahabatan dengan Sultan. Lalu ya dalam relasinya atau dalam pengalamannya hidup bersama Sultan selama beberapa waktu, Fransiskus juga belajar apa yang baik yang dia temukan dalam diri kaum muslimin. Ya, pada waktu itu mungkin banyak orang Katolik ya tentu saja menganggap kaum muslimin sebagai kafir dan apalagi belajar. Ya. Berteman saja mungkin tidak dan mungkin menganggap sebagai musuh, tapi Fransiskus melihat bahwa dalam diri orang muslim juga ada kebaikan dan dia belajar juga. Maka yang paling mengagumkan bagi Fransiskus dari kaum muslim adalah adanya sembahyang 5 waktu. Ya, kita tahu ada saudara kita kaum muslim ada 5 waktu di mana kemudian untuk sembahyang itu ditandai dibuka dengan azan. Itu menarik bagi Fransiskus karena kemudian wah ini baik juga kalau di gereja Katolik ya, tanda-tanda untuk membuat orang ingat untuk berdoa. Maka sepulangnya dari Tanah Suci, Fransiskus menulis kepada para pimpinan masyarakat, di antaranya ditulis demikian, bangkitkanlah di dalam diri rakyat yang dipercayakan kepadamu penghormatan kepada Tuhan yang sebesar-besarnya, sehingga pada setiap malam dimaklumkan oleh seorang pewarta atau dengan tanda lainnya, agar seluruh rakyat menyampaikan pujian dan syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jika hal itu tidak kamu jalankan, ketahuilah bahwa kamu harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan Allahmu Yesus Kristus pada hari pengadilan. Jadi Fransiskus mengendaki supaya setiap malam ada tanda. Maka kemudian setelah itu mulai menjadi umum di abad pertengahan di Italia. Pada malam hari ada tanda orang untuk berdoa, untuk berhenti dari pekerjaannya dan kemudian berdoa. Nah, kemudian ada seorang Fransiskan yang melanjut Benedetto Sinigardi. Jadi ketika 1219 Fransiskus pada akhir musim gugur itu kembali ke Italia, pada tahun 20 itu Beato Benedetto Sinigardi yang tinggal di Arezzo di dekat kota Fiorentina atau Florence itu melanjutkan karena waktu itu Fransiskus begitu pulang dia dapat jaminan dari Sultan bahwa para Fransiskan itu bisa mengunjungi Tanah Suci meskipun terjadi pertempuran. Dia akan melindungi para Fransiskan yang akan ke Tanah Suci. Dan waktu itu kemudian ketika Fransiskus pulang, diutuslah ke sana seorang Fransiskan bernama Beato Benedetto Sinigardi ini untuk melanjutkan menjajaki bagaimana para Fransiskan bisa
melayani atau menjaga tanah-tanah atau tempat-tempat peziarahan yang ditemukan. Dan kemudian Beato Benedetto ini ketika sampai di Tanah Suci dia begitu excited, begitu kagum akan tanah suci. Dia bisa menemukan seolah-olah Yesus hidup kembali di situ. Dan ketika dia sampai di Nazaret, dia juga merasa, disinilah itu semuanya berawal. Disinilah ketika malaikat mengabarkan kabar sukacita dan Bunda Maria mengatakan dianya seluruh karya ini mulai dan kemudian ini menjadi tanah yang suci. Lalu kemudian ketika Beato Benedetto ini kembali Italia, dia sambil membawa tentu saja religi, dia juga membawa kebiasaan ini mengulangi kembali ketakjubannya bahwa disitulah karya penyelamatan dimulai, yaitu ketika Maria menerima kabar gembira dan kemudian dia menyatakan kesediaannya. Nah, kemudian dia mengembangkan diri untuk selalu mengingat kepada teman-temannya, sehingga pada waktu itu kemudian tahun 1241 sudah mulai terbiasa, mulai dari Biara Arezzo sampai di biara-biara lain di sekitar Fiorentina dan kemudian sampai seluruh Italia, para Fransiskan itu setiap malam berkembang. Kemudian ada kebiasaan di masyarakat untuk ketika ucapan itu didaraskan, maka situlah waktu yang juga untuk berhenti bekerja. Jadi ada saat sore hari di mana orang berhenti bekerja jam 6 sore, itu saat menyerahkan seluruhnya kepada Bunda Maria dengan doa Angelus yang pada waktu masih dilaksanakan hanya pada sore atau menjelang malam. Ya, ini adalah Biara Arezzo, di mana Beato Benedetto Sinigaldi itu memulai kebiasaan Angelus yang waktu itu masih dilaksanakan pada sore hari, di mana orang-orang menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu menjadi kebiasaan yang menjadi kewajiban bagi seluruh Fransiskan ketika pada tahun 1269 dalam Kapitular Jenderal di Pisa, Santo Bonaventura waktu itu menjadi Minister Jenderal OFM menetapkan seluruh saudara Fransiskan harus memulai atau harus mempunyai upacara ini, yaitu setiap senja hari mendaraskan Angelus tadi. Kemudian Paus Yohanes ke-22 yang gambarnya di samping itu lalu tertarik juga dan dia menetapkan untuk seluruh gereja juga hendaknya melakukan Angelus. Nah, pada waktu itu memang Angelus baru diucapkan hanya pada sore hari saja. Nah, pada tahun 1300 Tahta Suci menyetujui kebiasaan itu dan itu sudah menjadi praktek yang kemudian berkembang di mana-mana. Nah, kemudian mulai lagi praktek untuk tidak hanya Bonaventura mengatakan tidak hanya pada malam hari tapi juga sebaiknya pada pagi hari. Maka mulai tahun 1288 itu sudah mulai diucapkan Angelus pada pagi dan malam hari, tapi belum pada siang hari. Nah, ucapan Angelus atau doa Angelus pada pada siang hari, maksud saya, itu baru mulai tahun 1456 dalam kejadian yang luar biasa, yaitu tahun 1456 ketika 3 tahun sebelumnya, 1453, itu Turki menguasai Konstantinopel.
lalu bala tentara Turki yang berjumlah 30.000 itu kemudian mulai menyerang Eropa. Dan mereka mau masuk ke Italia atau ke Eropa melalui Belgrade yang ada di Serbia sekarang, atau dulu masih bagian dari kerajaan Hungaria, sebuah kota pelabuhan besar yang menjadi pintu perdagangan atau pintu masuk Eropa menuju ke Timur Tengah dan Timur Tengah menuju Eropa. Jadi kalau itu dikuasai oleh Turki, maka Eropa pun akan terkuasai. Nah, pada waktu itu tentara Kristiani, tentara Katolik hanya ada 4.000 melawan 30.000 pasukan Turki dengan 200 kapalnya. Itu bentengnya kita bisa lihat di foto bagian bawah. Lalu kemudian Paus Kalistus ketiga pada minggu antara tanggal 4 sampai 22 Juli tahun 1456, karena itu tanggal-tanggal pengepungan kota Belgrade, meminta kepada umat untuk bersama-sama berdoa Angelus pada siang hari itu, agar kita atau kota Belgrade dibebaskan dari kekejaman atau juga penyerbuan tentara Turki. Dan kemudian diutus juga seorang Fransiskan, Yohanes Capestrano, untuk menyemangati tentara supaya tidak takut meskipun mereka jumlah sedikit, tapi mereka disemangati untuk tetap berjaga dan mempertahankan kota itu. Sehingga kemudian Yohanes Capestrano diangkat sekarang menjadi pelindung dari militer. Lalu kemudian doa itu dikabulkan dan tahun 1456 entah bagaimana cuaca berubah sehingga kapal-kapal Turki tenggelam, sehingga akhirnya Belgrade dibebaskan dari serbuan atau pengepungan tentara Turki. Nah, sejak saat itu ada kebiasaan Paus untuk tetap mendoakan Angelus dan sambil memberikan wejangannya dari jendelanya di Vatikan setiap hari Minggu pada siang hari. Nah, lalu kemudian setelah itu tentu saja mulai terbiasa, khususnya setelah pada tahun 1600, Paus Clement ke-7 itu ya membuat supaya doa Angelus menjadi doa yang umum di seluruh gereja dan didoakan 3 kali, pagi, siang, dan sore hari. Nah, kemudian yang terakhir itu tanggal 23 Mei tahun 1993, Paus Yohanes Paulus kedua berkunjung ke Arezzo, ke Basilika Santo Franciscus di Arezzo, di mana Beato Benedetto Sinigari tadi dimakamkan, dan dia kemudian berziarah di makam itu dan mengatakan inilah saatnya disinilah Beato ini memulai lahirnya doa Angelus. Ya, demikian saudara-saudari beberapa sumbangan Santo Fransiskus pada tradisi gereja dalam devosi kita kepada Bunda Maria. Saya serahkan kembali kepada host. Ya, terima kasih banyak Romo Ferry untuk pemaparannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita lanjutkan dengan doa Rosario Peristiwa Gembira oleh Romo Sulaiman sekaligus berkat penutup. Silakan Romo Sulaiman. Romo, suster, dan saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendoakan doa Rosario Peristiwa Gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, Ratu Rosario, pandanglah kami anak-anak-Mu yang berdoa di hadapan-Mu.
Terimalah doa Rosario Suci ini yang kami persembahkan kepadamu sesuai dengan permintaan di Fatima sebagai bukti cinta mesra kami kepadamu. Untuk wujud-wujud hati kudus Yesus yang Maha Kudus sebagai sili atas dosa melawan hatimu yang tak bernoda, dan untuk wujud khusus yang kami mohon dengan rendah hati dalam doa Rosario ini. Kami mohon agar Allah lebih dimuliakan, namamu dihormati, dan semua jiwa memperoleh kebaikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami yang pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Amin. Peristiwa gembira pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapa, jika engkau bersabda, maka semuanya terjadi. Bersabdalah ya Bapa, aku ini hamba-Mu, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu mati. Amin. Salam serta terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Dan Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Peristiwa gembira kedua, Maria mengunjungi Elizabeth. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku yang datang mengunjungi aku? Bapa, hatiku memuliakan Dikau, dan jiwaku bersorak-sorai, karena Engkau Allah penuh kasih. Engkau menciptakan dan memelihara kami anak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.